Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang terkasih, memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah, jabatan atau kedudukan yang tinggi, menjadi orang yang terkenal di mata manusia. Apakah semua itu memberi jaminan kepada seseorang merasakan damai sejahtera? Tentu tidak. Uang sebesar apapun tidak dapat membeli damai sejahtera. Popularity tidak dapat menggantikan damai sejahtera. Alkitab menegaskan bahwa hidup dalam damai sejahtera itu tidak berkaitan dengan materi, bukan berkaitan dengan harta benda, jabatan, kekuasaan, popularitas, tapi merupakan hasil, merupakan impak atau merupakan dampak dari ketaatan orang melakukan kehendak Tuhan. Ya, firman Allah menyatakan bahwa ketaatan kepada Tuhan itulah yang akan menghasilkan aliran-aliran damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir dengan limpahnya. Jadi, kunci untuk mengalami damai sejahtera di segala situasi adalah menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan. Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Pertanyaannya, maukah kita menempuh jalannya Tuhan? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, banyak orang lebih memilih untuk menempuh jalan sendiri karena tidak mau diatur dan tidak mau dikekang kebebasannya. Padahal ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan itu seringkali membawa kita kepada masalah demi masalah. Hidup menyimpang dari jalan Tuhan, dengarkan, seringkali membawa kita kepada kesukaran demi kesukaran, sehingga kita pun kehilangan damai sejahtera, karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Menabur ketidaktaatan pasti menuai kesukaran. Saudaraku, keadaan pasti berbeda kalau kita mau mengikut jalan-jalan Tuhan yang sekalipun terasa berat secara daging, tapi mendatangkan berkat jasmani, mendatangkan berkat rohani, yaitu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang hidup taat digambarkan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu ingatlah, kalau kita tidak mau mengikut jalan Tuhan, maka jangan pernah bermimpi kita hidup dalam damai sejahtera, tapi justru sebaliknya, kesukaran demi kesukaran ada, tapi juga tidak pernah ada jalan keluar. Masalah demi masalah ada dan tidak pernah ada jalan keluar. Tapi ingatlah, sebaliknya, ketika kita ingin hidup dalam damai sejahtera Tuhan, maka ketaatanlah yang harus menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah yang tegas dan jelas ini menolong kami untuk melihat apakah selama ini kami telah memilih jalan kami sendiri atau kami mau taat ikut jalan Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap manusia dalam dunia ini pasti satu orang pun dari kami tidak ada yang luput dari yang namanya masalah. Tapi ketika kami hidup taat pada Tuhan, maka kami yakin dan percaya bahwa ketika kami taat, maka kami akan peroleh pertolongan demi pertolongan dan jalan keluar terbaik yang berasal dari Tuhan. Sebaliknya, ketika hidup kami menyimpang dari jalan Tuhan, maka masalah demi masalah, kesukaran demi kesukaran akan terus datang silih berganti, dan kami pasti tidak pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, karena apa yang kami tabur
itulah yang kami tuai. Hari ini Tuhan, ketika mendengarkan firman Allah ini, kerinduan kami semua yang mendengarkan Bread of Life audio ini, kami rindu supaya kami hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang selalu berhasil dengan apa saja yang diperbuatnya. Kami berdoa Tuhan, pimpin, tolong kami Tuhan, bimbing kami supaya kami benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, karena kami tahu upah dari semuanya adalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk melakukan setiap firman Allah yang kami dengarkan, renungkan bersama saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri berkata bahwa apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Biar kami menabur ketaatan dan kami menuai damai sejahtera, sukacita, dan doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, melakukan kehendak Tuhan itu yang menjadi tujuan utama hidup kami. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.